Dagdikdukser, gokil. Aduh, pertandingan berasa final ya ini Persib Bandung melawan Bali United. Aduh, untung ya ada Federico Barba yang menjadi penyelamat kita ya. Selain ngasih assist kepada Ramon, dia juga cetak gol yang membuat para bobotoh bisa berhenti ngelus dada ya. Gokil nih Federico Barba ya, pembelian terbaik Persib musim ini sih. Sebenarnya Persib bisa menguasai bola ya, baik-baik aja sebenarnya semuanya itu sampai ada kartu merah dari Patricio Matacardi. Itu sih yang mengubah segalanya ya. Di awal-awal saya cek ya, waktu di babak pertama itu Persib benar-benar buntu ya. Persib benar-benar buntu, Bali berhasil mengantisipasi semua serangan Persib ya, dari flank Berginho ya, dari Ki Fajrin bisa blok-blok, terus juga dari sisi sebelah William Barros. Ya, Barros masih belum efektif juga. Dari segi Tom Haye udah ngirim-ngirim ke depan juga belum nyampe-nyampe. Justru Bali ya yang lebih menekan Persib. Gokil sih. Bali mainnya, saya kira ya Bali ada di papan tengah tuh memang lagi jelek aja gitu ya, ternyata Bali memang mainnya bagus ya. Dia bisa membuat Persib sedikit kena kena tekanan ya di awal-awal. Kayaknya itu terakhir kali Persib dapet tekanan kayak gitu ya di GBLA tuh udah lama gitu. Nah, Bali mengingatkan kita lagi ya kalau warning Liga Indonesia tidak akan semudah itu ya, apalagi kalau kita mau hat-trick gitu. Nah, tiba-tiba ya di saat semua orang sedang pesimis nih, wah ini gimana nih, apakah Persib akan kesulitan lawan Bali? Barba ya yang dari minggu kemarin, pertandingan kemarin saya lihat dia menggantikan Mark Klok ya untuk build up, karena Mark Klok kan kadang suka ditarik ke belakang ya, ditarik ke belakang jadi center back, sedangkan Barba maju karena dia emang lebih jago build up ya, apalagi kakinya kaki kiri dan dia langsung gila early crossing ke antara Ramon ya, dia tahu Ramon ada di sana, Ramon ada di antara dua pemain juga. Ini pemain Bali, Ramon pemain Bali, bolanya ke kanan dan Ramon nyundulnya ke kiri ya, membuat kiper yang melakukan save terbanyak dari Liga Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Gokil. Ramon juga semakin sini semakin tajam ya. Kenapa? Karena mungkin para pemain Persib sama coach Bojan Hodak juga sudah menemukan strategi yang tepat untuk Ramon ya, karena Ramon benar-benar nggak bisa ya dikasih bola-bola lari ya, bola-bola lari. Meskipun kelihatan fisiknya kuat, tapi bola-bola lari dia nggak kuat. Itu sih salah satu kekurangan Ramon ya kalau sebagai striker. Nah, dengan kekurangan itu, pemain Persib menyadari kalau Ramon kelebihannya yaitu positioning dia untuk menerima bola-bola lambung ya, atau bola-bola sudut lah. Dia kasih early crossing, disundul juga bisa ya. Waktu itu kan kemarin juga sama ya, dia bisa ngambil bola deflectnya dari Tom Haye. Jadi kayaknya ini Ramon semakin tajam ya, karena kita bisa berhasil memanfaatkan Ramon tuh semaksimal mungkin gitu, kasih bola-bola silang ya, karena Ramon kan kuat di tinggi sama fisiknya. Jadi ya mantap sih Ramon Tanke. Apakah akan dipertahankan menurut kalian Ramon ya? Karena ada beberapa peluang juga dia gagal mengkonversi sih, jadi belum klinis banget lah ya Ramon ini ya. Kalau dibandingin sama David Da Silva sih masih unggul David ya. Nah, terus di sana kita udah mulai enjoy ya cara mainnya. Ada beberapa peluang juga dari Persib. Bali ditekan justru di babak pertama sampai akhir ya. Nah, di babak kedua kan ada insiden dulu tuh ya sebelum masuk ke babak kedua itu, Tom Haye ya kena kartu. Saya nggak tahu, kayaknya Tom Haye nggak akan main dah waktu di next match ya. Harusnya sih kayaknya udah kena kartu kuning berapa kali gitu. Nah, jadi kayaknya Coach Bojan melihat sinyal itu ya. Nah, akhirnya dia ganti sama Adam Alis. Nah, di sini permainan jauh lebih kan kalau di Tom Haye itu jauh lebih lambat tempo untuk transisi ya. Kenapa? Karena Tom Haye kan dia main ke posisi nomor 6, dia scanning dulu mana yang harus dioper, nah baru dia oper ke sana kayak gitu. Nah, kalau ada Adam Alis kan lebih lebih cepat gitu ya ngalirin transisi bolanya, bisa ngecer di belakang back lawan ya, jadi bisa ngasih ke Berginho, bisa ngasih ke William Barros, bisa ngasih ke Ramon, kayak gitu sih peran dari Adam Alis ya. Apalagi dia juga bisa jadi breaker, ngasih strap pelanggaran yang sifatnya tidak membahayakan lah di tengah lapangan.
kayak gitu. Dan ya akhirnya muncul juga kombinasi dari sisi sebelah kiri ya, berarti ada Eliano, William Barros sama Luciano kayaknya Luciano dah. Dia Luciano kasih ke Barros kasih chip ya. Nah di situ ada Eliano kosong. Nah Eliano ini kan kritikannya ya, Eliano itu kayak nggak berani shooting gitu ya. Akhirnya di sini dia gojek ke tengah. Nah biasanya kan Eliano oper-oper aja, di sini dia shooting keras banget, diblok sama kiper dan bola muntahnya ada Luciano ya. Gokil 2-0. Nah di sana semuanya udah baik-baik saja sampai akhirnya ada satu counter attack dari Bali ya. Dan pada situ Maricardi yang mengambil ya, padahal dia baru back tuh squad setelah sebelumnya kena kartu ya, kena akumulasi kartu, sekarang kena kartu merah ya. Berarti Julio Cesar akan bekerja lagi nih di next match ya dengan Barba berduet. Itu sih memang apa ya, itu terlalu buru-buru aja sih Maricardi yang ngambil kaki pemain Bali. Padahal saya udah lihat ya di sana, waduh ada Maricardi hampir bakal kena kartu merah nih. Tapi ada Luciano kayak saya aja itu yang nekel sih. Ada Luciano sama siapa gitu yang yang menghalau wasit ya. Tapi wasitnya nyadar sih kalau yang ngasih pelanggaran Maricardi ya, akhirnya kena kartu merah. Nah di sana lah petaka dimulai, penyerangan mulai. Dan ya itu Cida itu kan alumni J1 ya, J1 League ya, yang dibeli sama Bali itu di pertengahan musim. Dan emang dia mainnya gokil sih, tendangan-tendangan kayak gitu ya. Teja telat sepersekian detik, kena jari kecilnya aja, akhirnya gol. Di sana semua panik ya, kita diserang habis-habisan. Dan gila, free kick ada Barba ya. Barba itu kecerdasan sih. Bola diumpan dan Barba lepas dan dia langsung shooting header ke pojok kiri. Gokil. Di sana semuanya bersorak gokil Barba. Semoga Barba stay lah, please. Barba kan ada opsi 1+1 ya. Berarti 2 musim harusnya bisa perpanjang lagi. Mudah-mudahan stay lah Barba ya. Ini pemain gila banget, kagok pensiun ya. 32 tahun. Terus ada gol juga tuh di menit akhir ya. Itu juga dari Cida juga, gocek. Dan saya baru lihat ya itu Persib pertahanannya dikocar-kacir kayak gitu hanya di pertandingan ini dah. Sampai ada Teja kebobolan 2 gol. Plus di otak-atiknya tuh kayak ya udah tinggal 1-on-1 ya dengan kiper. Jadi itu benar-benar ngeri ya di waktu semenit. Tapi akhirnya bisa mengamankan 3 poin di GBLA ya. Ini kemenangan yang paling penting menurut saya di laga-laga menuju perebutan gelar juara. Sama pentingnya kayak waktu musim kapan ya? Musim kemarin dah ya, yang waktu lawan Bali juga tuh di GBLA yang lagi deadlock ya. Tiba-tiba ada Beckham syuting dari luar kotak penalti. Nah mirip kayak gitu ya ini kejadiannya. Jadi ya pertanda lah. Sebelumnya kan tahun kemarin juara juga. Mudah-mudahan kejadian yang sama seperti ini lawan Bali jadi kunci untuk mengunci hat-trick gelar juara ya. Gokil. Sebenarnya di pertandingan kali ini ya kita udah bagus ya dalam defense. Saya udah cek di jadi kayak zona marking itu segitiga. Misalnya ada pemain Bali yang megang bola, nah satu orang pemain maju, yang satunya nggak cover di sini, dioper ke kiri ya. Nah pemain yang ini mundur, nggak cover yang belakang, yang ini maju. Nah kayak gitu sih. Kayak gitu udah sangat efektif banget ya. Cuman kuncinya sabar ya. Kalau main zona marking kayak gitu jangan sekali ambil. Nah itu kan kejadian waktu Kakang ya, waktu dia umpan. Nah Kakang sekali ambil tuh, dia sliding tackle nggak kena. Akhirnya kan Rahmat Arjuna dapet dan Maricardi yang harus cover ya. Akhirnya dia strap sekali ambil juga karena kartu kuning. Nah itu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Lagi free kick kayak Cida itu kan juga sekali ambil tuh dari luar kotak penalti, padahal jauh ya itu jaraknya, tapi bisa gol juga. Jadi memang ini pelajaran berharga sih buat Persib yang mau dalam perebatan gelar juara ya. Kalau Persija itu kan dia dapat pelajarannya tapi benar-benar nggak bisa ngubah hasil ya, kayak kebobolan menit akhir lawan Borneo, ke comeback 3-2 lawan Bayangkara. Jadi itu sih yang membedakan ya, Persib dapat pelajarannya di saat yang tepat gitu. Jadi masih bisa menang meskipun ada beberapa
ya yang harus diperbaiki untuk ke depannya. Karena kita lawannya cukup berat loh ke depannya dibandingkan sama Borneo sih. Borneo sih lawannya hampir semua mudah ya. Dia ketemu PSBS Biak juga kan menangnya 5-1 tuh. Ya lawan Dewa tanggal 20 April ya, seminggu lagi. Di kandang Dewa tuh Banten ya nggak jauh-jauh amat lah away-nya ya. Terus kita ketemu Arema tanggal 24-nya. Gila deket banget jaraknya ya, 20-24. Untung Banten Bandung nih. Terus away ke Lampung nih tanggal 30-nya, beda seminggu, nice. Baru ketemu PSIM Yogyakarta di kandang, baru ketemu Jakarta ya. Jadi harus waspada sih. Next lawan Dewa saya nggak tahu apakah Tom Haye akumulasi ya. Kalau akumulasi ya berarti di sana masih ada Mali sih buat nggak ganti posisi Tom Haye ya. Yang saya suka tuh jadi Persib nggak ketergantungan sama Tom Haye sih. Karena kan Tom Haye kadang deadlock juga ya. Cuman kita ketergantungannya sama Barba ya. Untung Barba bersih banget ya, dia harusnya kalau dia kena kartu sih absen ya. Cuman dia nggak kena kartu juga sih, jadi aman. Lawan siapa ya wajah harus kena kartunya ya. Segitu aja mungkin untuk update Persib ya lawan Bali. Kita masih di peringkat 1 tidak naik ya. Karena ini udah sama seperti kemarin sih, bedanya 4 poin sama Borneo, 9 poin sama Persija. Jadi kita berhasil kembalikan ke ketegangan. Jadi kita akan ketemu Dewa. Dewa juga sedang tidak baik-baik saja, tapi dia berhasil ngalahin Malut sih di kemarin ya. Di kandang Malut kalau nggak salah. Ya di kandang Malut dia menang loh. Jadi nggak susah juga nih, nggak mudah ya. Alex Martin cetak 2 gol. Menit injury time loh. Segitu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and share video. Bye-bye.